Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Yuli. Gimana kabar adik-adik di rumah? Nah, sebelum mendengarkan cerita, yuk kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati kami. Siapkan hati kami Tuhan, jadikan kami anak yang taat dan dengar-dengaran, sehingga firman Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sudah pada siap belum mendengarkan firman Tuhan? Siap? Oke, kita lanjut ya. Kak Yuli mau tanya nih sama adik-adik, pernah nggak dengar yang namanya gerhana? Gerhana matahari? Belum? Belum pernah? Nah, dulu orang selalu berpikir kalau gerhana matahari itu terjadi karena ada raksasa yang memangsa matahari atau bulan. Tapi, seiring berjalannya waktu, sekarang kita tahu kalau gerhana matahari terjadi karena apa. Nah, gerhana bulan atau matahari ini biasa menarik perhatian banyak orang. Tapi adik-adik, ternyata yang terjadi di Alkitab tuh jauh lebih spektakuler daripada gerhana matahari biasanya loh, karena matahari sampai berhenti. Nah, kisahnya berawal dari bangsa Israel yang mau menduduki tanah Kanaan. Tapi, apa yang dialami bangsa Israel tuh nggak mudah. Kenapa? Karena bangsa Israel harus berperang. Berperang melawan siapa ya? Nah, bangsa Israel juga harus mengalahkan penduduk kota Yeriko serta Ai. Tapi nggak cuma itu aja adik-adik. Bangsa Israel juga harus mengalahkan lagi beberapa suku bangsa. Contohnya bangsa Israel harus mengalahkan orang Amori dengan persekutuan 5 raja di dalamnya. Nah, waktu bangsa Israel kembali ke Gibeon, Tuhan memperlihatkan kuasanya. Dalam pertempuran bangsa Israel, Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya. Tuhan Yesus nggak cuma mengacaukan orang Amori, tetapi juga melempari tentara-tentara Amori itu dengan batu-batu besar dari langit. Dan yang paling menakjubkan pada hari itu, Tuhan menghentikan matahari di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon. Dahsyat bukan? Wow, gimana matahari berhenti? Tuhan Yesus hebat ya. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan bagi bangsa Israel. Karena kemenangan yang gilang gemilang karena mujizat Tuhan yang dinyatakan. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih. Adik-adik punya siapa? Siapa adik-adik? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan selalu melindungi adik-adik. Jadi adik-adik nggak boleh takut. Adik-adik harus percaya kalau Tuhan Yesus selalu menolong adik-adik. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan? Yang pertama tadi, adik-adik jangan takut. Karena Tuhan Yesus akan selalu menyertai adik-adik. Yang kedua, adik-adik harus rajin berdoa. Kenapa? Ceritakan sama Tuhan, adik-adik kesulitan apa? Karena Tuhan Yesus pasti menolong. Yang ketiga, adik-adik harus percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja bisa memberhentikan matahari, apalagi menolong adik-adik. Tuhan Yesus akan selalu ada buat adik-adik. Sekian adik-adik firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita selesai nih, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, siapkan hati, siapkan tangannya yang baik. Kita berdoa. Gak usah tirukan Kak Yuli ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Kami percaya Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai kami dalam setiap waktu. Karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, tetap di rumah, tetap sehat. Semoga kita lekas bertemu ya. Tuhan memberkati.